Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'idna kunna. Tafaddali ijlisi ya ummi wa akhwati. Baiklah, Kunna. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kami absen dulu ya. Afmi Rahmadani, Hayatun Jalila, Elizabeth. Alhamdulillah ya hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Baiklah, pelajaran kita sekarang ya, kita masuk kepada materi yang baru. Ya, sebelumnya sekarang membahas tentang salah satu nabi Allah. Ada berapa nabi dan rasul Allah yang wajib kita ketahui? 25 Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya. Kalau Umi tanya, nabi siapa yang memahami bahasa semut? Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baiklah, sebelum disampaikan materinya, tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini adalah, nah di sini ada disebutkan ya, yang pertama melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya dengan benar ya. Kemudian selanjutnya ya, tidak usah disebutkan semua. Siswa mampu menjelaskan kisah umat Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Sulaiman ini merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ada sifatnya yang bisa kita tiru. Yang pertama di sini keteladanan Nabi Sulaiman yang pertama yaitu rasa malu kepada Allah. Nabi Sulaiman beliau adalah salah satu kekasih Allah. Ya, Allah pilih dan Allah jadikan seorang nabi. Tapi beliau memiliki rasa malu kepada Allah. Maksudnya apa? Kenapa beliau merasa malu kepada Allah? Karena beliau selalu merasa ibadah. Yang kedua yaitu mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman merupakan salah satu nabi yang paling kaya raya. Ya, jadi di sepanjang sejarah nabi yang paling kaya itu adalah Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman ini memiliki kerajaan yang mewah dan megah. Jadi beliau adalah seorang raja dari kerajaannya tersebut. Akan tetapi walaupun demikian Nabi Sulaiman mau berdialog dengan rakyat kecil ya, padahal beliau adalah seorang raja. Ya, selanjutnya keteladanan Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Nabi Sulaiman di sini sebagai seorang raja, suatu ketika ada konflik. Ya, ada konflik pada rakyatnya, ada masalah. Nah, di sini terlihat ya, ada yang di sini ibunya ini meminta tolong kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini anaknya ini mau dibunuh. Nah, dengan kecerdasan Nabi Sulaiman, Nabi bisa menyelesaikan masalah dari rakyatnya tersebut ya, tanpa ada konflik lagi ya di antara ini rakyat yang ini. Nah, keteladanan Nabi Sulaiman yang selanjutnya itu memiliki sifat rendah hati, sebagaimana tadi yang Umi bilang. Nabi Sulaiman merupakan nabi yang
Sulaiman sebagai seorang raja, beliau peduli kepada rakyatnya, yaitu suka bermusyawarah. Nabi Sulaiman walaupun beliau berkuasa sebagai seorang raja, tapi beliau dalam memutuskan sesuatu bermusyawarah dulu dengan rakyatnya. Tenang. Sampai penjelasan ini ada yang kurang paham, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana caranya menimbulkan sikap malu terhadap Allah seperti Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman malu kepada Allah. Jadi supaya kita memiliki rasa malu kepada Allah itu kita harus bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Kita ingat ya dengan nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kita ini hidup tidak lepas dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah. Dengan demikian kita akan malu kalau kita tidak sholat. Jadi, bagaimana menumbuhkan rasa malu tadi? Yaitu dengan banyak mengingat Allah dan mengingat karunia-karunia Allah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, ada lagi? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, sekarang Umi bagi ke kelompok diskusi. Kalian diskusikan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman dan sifat-sifat keteladanannya ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, silahkan berdiskusi tentang materi kita ini. Baik, sudah siap diskusinya? Sudah. Nah, sekarang kelompok 1, silahkan maju presentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menerangkan tentang sifat yang mendapat diteladan dari Nabi Sulaiman. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Silatun Nisa. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diutus oleh Allah yang harus kita imani. Nabi Sulaiman itu keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu putra Nabi Daud alaihissalam. Dan akan dilanjutkan oleh teman kita Sukilah Madani. Bersifat lain dari Nabi Sulaiman yang dapat kita teladan mau berdialog kepada rakyat kecil, padahal dia adalah seorang raja yang kaya raya. Sifat lainnya yaitu suka berbagi dan memiliki rasa kasih sayang dan suka bermusyawarah sebelum memutuskan keputusan sesuatu. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Gimana cara Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat Allah? Baik, teman kita Laila Rama bisa menjawab. Silakan. Caranya dengan bekerja keras walaupun Nabi Sulaiman sudah kaya raya. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 2, silakan maju presentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai sifat Nabi Sulaiman yang dapat kita teladani, yaitu yang akan dijelaskan oleh saudara kita Sifat Dilarehana. Nabi Sulaiman ialah nabi yang wajib, salah satu nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Sulaiman merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman termasuk nabi yang paling kaya di antara nabi yang lainnya. Dari sifat-sifat keteladan Nabi Sulaiman yang dapat kita ambil di antaranya, yang pertama ialah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman malu kepada Allah karena ia merasa bahwa ibadahnya masih kurang terhadap Allah. Dan selanjutnya yaitu mau berdialog dengan rakyat kecil. Walaupun Nabi Sulaiman seorang raja, namun dia tidak malu bahwa berdialog dengan rakyat kecil, yaitu rakyat-rakyat biasa di bawahnya. Yang selanjutnya suka bermusyawarah. Walaupun Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang tinggi, namun ia masih mengharapkan pendapat dari pihak yang lain.
hati, yaitu tidak sombong dengan kedudukannya yang sebagai seorang raja. Mungkin dengan penjelasan ini apakah ada pertanyaan? Gimana cara kita meneladani sifat Nabi Sulaiman? Cara kita meneladani sifat Nabi Sulaiman adalah dengan cara kita harus mentaati perintah Allah, selalu bersyukur dan tidak berlaku sombong. Apakah jawaban itu bisa diterima? Mungkin cukup sekianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nabi-nabi yang lain, kisah Nabi Sulaiman pun terdapat dari yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi beberapa di antaranya yaitu rajin beribadah. Walaupun beliau seorang nabi, tapi beliau selalu merasa kurang dalam beribadah. Makanya beliau malu kepada Allah. Kenapa? Karena tidak imbang antara nikmat Allah, karunia Allah dengan ibadah beliau. Ya, itulah salah satu yang bisa kita teladani. Jadi dengan ibadah yang kuat ya, tidak puas dengan ibadah yang sedikit, kita akan rasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena karunia Allah lebih banyak. Ya, kemudian Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya, tetapi beliau tidak angkuh, tidak sombong. Ya, buktinya apa? Beliau mau berdialog dengan rakyat kecil. Beliau memiliki rasa kasih sayang kepada rakyatnya, mau bermusyawarah dengan rakyatnya ya, dan masih mau bekerja walaupun beliau seorang raja yang kaya raya. Ya, baiklah, Umi rasa sampai di sini penjelasan tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah.